Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini kita akan lanjut di percobaan ketiga praktikum mesin listrik dengan judul karakteristik eksitasi motor sinkron 3 fasa. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah mahasiswa atau peserta praktikum diharapkan dapat memahami karakteristik eksitasi atau karakteristik arus DC eksitasi yang dimasukkan ke dalam motor sinkron 3 fasa terhadap nilai torsi pengereman atau pembebanan yang diberikan. Jadi nanti motor induksi 3 fasa akan diberikan 3 tingkatan arus eksitasi sebesar 0,45 ampere, 0,3 ampere, dan 0,15 ampere. Kemudian pada setiap tingkatan arus eksitasi tersebut akan diberikan torsi pengereman yang bertingkat mulai dari 0, 0,06, 0,1, 0,16, dan 0,2. Dan dicatat nilai parameter-parameter yang terukur berupa KOSPI, arus, tegangan, daya, RPM pada tabel 2.3 halaman 17. Selain untuk mengetahui karakteristik eksitasi, peserta praktikum juga diharapkan mampu untuk menjelaskan prinsip kerja dan apa yang dimaksud dengan arus eksitasi pada motor sinkron 3 fasa. Baik, langsung saja kita mulai percobaan. Yang pertama saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk percobaan kali ini. Bahan yang digunakan hampir sama dengan percobaan kedua sebelumnya, yaitu yang pertama transformator 3 fasa. Seperti yang saya jelaskan, fungsinya untuk menurunkan nilai tegangan line to line. Selanjutnya 3P current limit protection switch atau pembatas arus lebih 3 fasa. 3 phase power supply, supply tegangan 3 fasa. Selanjutnya synchronous mesin exciter atau alat eksitasi, suplai tegangan DC untuk eksitasi motor sinkron ataupun generator sinkron. 4 pole switch atau saklar 4 kutub. Digital DCV meter atau alat ukur tegangan DC. Terus digital ACV meter atau DCA meter atau alat ukur tegangan AC, dan digital power analysis meter atau alat ukur analisis daya. Motor yang digunakan adalah motor 3 phase salient pole synchronous machine atau mesin 3 fasa sinkron. Mesin ini dapat digunakan sebagai motor maupun generator. Dan untuk pengujian karakteristiknya sama seperti yang percobaan 2 sebelumnya, menggunakan magnetic powder brake unit dan brake controller untuk mengatur torsi pengereman yang diberikan kepada motor. Selanjutnya saya akan merangkai sesuai dengan modul percobaan. Peralatan telah saya susun sesuai dengan gambar rangkaian pada halaman 15, gambar 2.3, diagram hubung motor sinkron 3 fasa untuk pengujian karakteristik eksitasi. Sebelum melanjutkan percobaan, saya jelaskan sedikit tentang proses starting pada motor sinkron 3 fasa ini, di mana motor sinkron 3 fasa tidak bisa starting sendiri atau self starting seperti motor induksi. Motor sinkron 3 fasa harus diputar terlebih dahulu sehingga motor mencapai kecepatan ratingnya atau kecepatan sinkronnya, baru arus eksitasi boleh dimasukkan. Pada percobaan kali ini sistem starting yang digunakan menggunakan sistem damper seperti tugas yang telah diberikan sebelumnya. Sistem damper ini motor induksi, motor sinkron 3 fasa pada awalnya disuplai tegangan AC saja atau tegangan AC 3 fasa menuju stator sehingga menghasilkan medan magnet dan menginduksi rotor sehingga motor bekerja seperti motor induksi pada awalnya.
Ketika motor sinkron telah berputar mencapai kecepatan rating, di mana kecepatan rating pada motor ini adalah 1500, maka arus DC atau arus eksitasi disuntikan masuk ke dalam rotor sehingga menghasilkan medan magnet yang diam, dan rotor akan berputar pada kecepatan sinkron atau kecepatan tetap sebesar 1500 rpm. Perbedaan antara kecepatan motor sinkron dan motor induksi adalah ketika motor induksi, kecepatan rotor akan selalu berada di bawah kecepatan medan putar stator. Sedangkan untuk motor sinkron ini, kecepatan putar medan stator dan kecepatan putar rotor harus sama atau sama besar, sehingga ketika diberi pembebanan tidak boleh terjadi perubahan kecepatan atau RPM. Baiklah, langsung saja kita mulai langkah percobaannya. Baiklah, langkah percobaan yang pertama, kita hidupkan transformator 3 fasa. Selanjutnya, pembatas arus 3 fasa atau direct current limit protection switch, dan bypass power supply. Selanjutnya, atur nilai arus eksitasi sesuai dengan data pada tabel, di mana data paling pertama adalah 0,45 ampere. Kita naikkan tegangan eksitasi untuk mengatur nilai arus eksitasi ini. Untuk nilai arus eksitasi 0,45 ampere didapatkan nilai tegangan sebesar 91 volt DC. Selanjutnya, untuk proses starting motor sinkron 3 fasa ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, motor terlebih dahulu akan bekerja pada sistem kerja motor induksi 3 fasa, sehingga arus DC tidak boleh dimasukkan. Maka tombol damper ditekan untuk memutus arus DC eksitasi. Setelah 5 detik motor bekerja pada sistem induksi, arus eksitasi dimasukkan sehingga motor bekerja dengan sistem motor sinkron. Saya mulai. Oke, sekarang motor telah bekerja pada sistem sinkron dengan kecepatan tetap 1500 rpm. Selanjutnya kita atur torsi pengereman sebesar 0. Catat data yang terukur pada digital power analysis meter. Data-data yang dicatat adalah pospi, arus, tegangan, daya, dan RPM. Setelah data dicatat, selanjutnya turunkan nilai arus eksitasi menuju 0,3 ampere. Dilanjutkan dengan mencatat data-data seperti data sebelumnya. Setelah pencatatan data selesai, dilanjutkan turunkan arus eksitasi ke 0,15 ampere. Selanjutnya catat kembali data-data yang terukur pada digital power analysis meter dan naikkan kembali arus eksitasi ke 0,45. Lalu naikkan torsi pengereman menjadi 0,06.
Setelah torsi pengereman mulai bekerja, kembali catat nilai arus, daya, KOSPI, tegangan, dan RPM yang ditampilkan oleh Digital Power Analysis Meter. Selanjutnya turunkan kembali nilai arus eksitasi menuju 0,3. Setelah itu catat kembali data-data terukur pada Digital Power Analysis Meter dan turunkan kembali arus eksitasi ke 0,15. Kembali catat data-data terukur pada Digital Power Analysis Meter dan kembalikan nilai arus eksitasi ke 0,45. Begitu seterusnya langkah percobaan untuk percobaan kali ini hingga nilai torsi pengereman 0,2. Untuk data lengkap hasil percobaan akan saya lampirkan bersama video. Demikian saja untuk percobaan 3 karakteristik eksitasi motor sinkron 3 fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.